Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nofri, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Analisis Antrean Mesin ATM menggunakan pendekatan Continuous Time Markov Chains atau CTMC. Sebelumnya kami dari kelompok 5, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Adelia Ayunda, NRP akhir 096. Lalu ada teman saya yang lain, ada Olivia Resnias, NRP 044, Edvina Krisnaningrum, NRP 053, Joyce Okrisa, NRP 066, Fatina Sahira, NRP 124, dan juga Syahwalia Asacha, NRP 193. Nah, untuk study case-nya sendiri mengenai antrean mesin ATM, pelanggan datang ke mesin teller otomatis atau ATM 24 jam sesuai dengan laju proses Poisson. Ruang di depan ATM hanya dapat menampung paling banyak 10 pelanggan. Oleh karena itu, jika sudah ada 10 pelanggan yang sedang menunggu dan ada pelanggan baru yang datang, pelanggan baru tersebut akan pergi dan enggan untuk mengantri. Pelanggan membentuk antrian tunggal dan menggunakan ATM dengan sistem first come, first serve. Waktu pemrosesan di ATM untuk setiap pelanggan adalah variabel acak eksponensial yang terdistribusi identik dan independen dengan laju mu. Misalkan XT adalah jumlah pelanggan di ATM pada waktu T. Berdasarkan data historis penggunaan ATM di tahun 2024 yang dapat diunduh pada link berikut, modelkan jumlah pelanggan atau XT di ATM sebagai Continuous Time Markov Chain CTMC dan jawablah pertanyaan berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada permasalahan yang pertama, tentukan keadaan dalam rantai Markov dan dan laju transisi antar keadaan. Nah, dalam sistem ini jumlah pelanggan itu dalam antrean pada waktu T dilambangkan sebagai XT, itu bernilai S sama dengan 0 sampai 10. Dengan rincian XT sama dengan 0 itu berarti tidak ada pelanggan di ATM, XT sama dengan 1, yang mengartikan ada satu pelanggan di ATM yang sedang menunggu atau dilayani. XT sama dengan 2, ada dua pelanggan di ATM yang sedang menunggu atau dilayani, dan begitu seterusnya hingga kapasitas maksimum yaitu 10 antrian. Next. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan transisi antar keadaan, di mana transisi ini dipengaruhi oleh dua proses utama. Yang pertama, kedatangan pelanggan. Pelanggan tiba sesuai proses Poisson dengan laju atau rate jika jumlah pelanggan saat ini N dan N tersebut kurang dari 10, maka sistem bertransisi ke N plus 1. Nah, selanjutnya jika N sama dengan 10, maka pelanggan tambahan tidak diterima. Nah, yang kedua ada penyelesaian layanan atau pelanggan pergi. Pelanggan dilayani dengan waktu antar layanan yang mengikuti distribusi eksponensial dengan laju atau rate. Jika terdapat N lebih besar dari 0, maka sistem bertransisi dari N ke N-1 dengan laju karena salah satu dari pelanggan tersebut dapat selesai dilayani. Selanjutnya, dengan penjelasan transisi sebelumnya, dapat digambarkan diagram laju transisi Markov seperti pada layar. Dapat dilihat eh, di akhir dari diagram dapat tertulis tulisan blok yang dimana ketika N sama dengan 10, kedatangan pelanggan baru tidak diterima karena kapasitas yang ada di antrian tersebut adalah 10. Nah, sistem antrian yang digunakan dalam permasalahan ini adalah FIFO atau first in, first out, yang artinya pelanggan yang pertama yang datang, maka akan menjadi pelanggan yang pertama juga yang akan dilayani. Nah, permasalahan kedua, turunkan matriks laju dan matriks generator untuk CTMC. Nah, matriks laju transisi atau matriks Q mendeskripsikan laju transisi antara state dalam sistem Markov chain secara kontinuitas waktu, di mana setiap elemen matriks Q itu menunjukkan laju transisi state I ke state J. Dengan aturan yang ada pada gambar, elemen-elemen matriks pada matriks Q yang pertama ada transisi kedatangan yang biasa dilambangkan dengan lambda.
berlaku untuk N menuju N plus 1 selama N kurang dari 10. Yang kedua ada transisi pelayanan atau yang dilambangkan dengan N kali mu berlaku untuk N menuju N-1 selama N lebih besar dari 10. Nah, state maksimumnya yaitu N sama dengan 10, itu tidak ada transisi ke N plus 1 karena sistem sudah penuh atau diblokir. Nah, yang terakhir ada diagonal dari matriks Q, di mana nilai diagonal negatif dari jumlah laju keluar state I. Ini memastikan setiap baris dalam Q menjumlahkan 0, seperti pada rumus yang ada di dalam. Nah, berikut adalah bentuk dari matriks Q dari N sama dengan 0 hingga N sama dengan 10. Pada baris ke-0 itu Q00-nya itu dapat dilihat nilainya itu min lambda dan Q01 itu lambda. Baris 1 hingga 9 dapat dilihat bahwa baris ke N N-1 itu nilainya N kali mu dan baris diagonalnya itu dapat dilihat min dalam kurung lambda ditambah N kali mu. Dan baris untuk QN N plus 1 adalah lambda. Dan untuk baris ke-10-nya, itu dapat dilihat nilainya itu pada kolom ke-9 dan ke-10 adalah 10 kali mu dan min 10 kali mu. Dalam konteks CTMC, matriks generator digunakan untuk mendeskripsikan perubahan probabilitas state dalam waktu kecil atau delta T. Nah, sifat dari matriks generator ini adalah jumlah per baris sama dengan 0, dengan rumus yang secara matematis seperti berikut. Dan untuk elemen non-diagonalnya itu bernilai positif jika ada transisi langsung dari I menuju J. Dan yang terakhir untuk elemen diagonalnya itu bernilai negatif dan sama dengan total laju transisi keluar dari state. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, mengenai visualisasi distribusi waktu antar kedatangan dan waktu layanan pada mesin ATM. Dapat dilihat pada histogram menunjukkan bahwa data waktu antar kedatangan bersifat positive scale. Sebagian besar waktu antar kedatangan berada di rentang yang lebih rendah, yaitu di bawah 500 detik. Tetapi, terdapat beberapa kejadian dengan waktu antar kedatangan yang sangat besar. Dapat dilihat dari visualisasi yang berbentuk ekor panjang ke kanan. Kemudian, waktu antar kedatangan yang rendah dapat mengindikasikan bahwa pelanggan sering datang dalam waktu yang berdekatan. Selanjutnya, mengenai visualisasi waktu layanan pada mesin ATM. Dapat dilihat, berdasarkan visualisasi, sebagian besar layanan selesai dalam waktu yang relatif singkat, yaitu di bawah 200 detik. Dengan beberapa kasus yang bisa dilihat juga, waktu layanan yang lebih panjang dengan visualisasi ekor distribusi yang memanjang ke kanan. Kemudian, frekuensi tertinggi terlihat pada rentang waktu layanan yang sangat pendek, yaitu khususnya di rentang di 50 detik. Hal ini berarti banyak pelanggan yang dilayani dalam waktu yang relatif singkat. Oke, selanjutnya adalah menghitung rata-rata waktu antar kedatangan dan waktu layanan. Berikut merupakan output yang kami dapatkan dengan menggunakan software Python. Untuk rata-rata waktu kedatangan pelanggan itu adalah 309,05 detik. Ini berarti rata-rata pelanggan baru tiba di ATM itu setiap 309,05 detik atau sekitar setiap 5 menit 9 detik. Sedangkan rata-rata waktu layanan atau service time itu adalah 238,45 detik. Ini berarti rata-rata setiap pelanggan menghabiskan 238,45 detik atau sekitar 3 menit 58 detik untuk dilayani di ATM. Waktu ini mencakup seluruh proses pelanggan menggunakan ATM hingga mereka selesai. Rata-rata waktu layanan ini menunjukkan bahwa ATM tidak akan terlalu sering berada dalam keadaan penuh dan efisien dalam melayani pelanggan. Ini penting untuk menjaga antrean tetap pendek dan mengurangi kemungkinan pelanggan meninggalkan ATM hingga menunggu terlalu lama. Baik, yang selanjutnya yaitu menghitung estimasi parameter dengan metode maksimum likelihood atau MLE. Untuk
Mengestimasi parameter menggunakan MLE digunakan data historis waktu antar kedatangan pelanggan dan juga waktu layanan pelanggan di ATM. Berdasarkan teori MLE, estimasi untuk parameter dapat dihitung sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide di layar. Dengan melakukan perhitungan seperti formula di atas, didapatkan tingkat kedatangan pelanggan, yaitu sebesar 0,0032 per detik atau sekitar 11 pelanggan per jam, yang mana hal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pelayanan ATM, yaitu sebesar 0,0042 pelanggan per detik atau sekitar 15 pelanggan per jam. Hal ini menunjukkan bahwa ATM memiliki kapasitas layanan yang cukup untuk menangani pelanggan tanpa menimbulkan antrian yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nomor 6 di sini menghitung probabilitas tiap K orang pada pukul 7 pagi dan nilai ekspektasinya. Telah diketahui parameter pada nomor 5 sebelumnya bahwa lambda bernilai 0,0032 dan mu-nya 0,0042. Di sini diketahui T-nya sama dengan 22 jam karena dari pukul 5 pagi ke 7 pagi. Kemudian dimisalkan juga pada suatu hari pukul 5 pagi antrian ATM-nya kosong sehingga bisa ditulis persamaannya N0 sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung probabilitas terlebih dahulu membentuk key matriksnya dengan tujuan untuk mendeskripsikan perubahan probabilitas jumlah pelanggan dalam ATM berdasarkan lambda dan mu-nya dari satu keadaan ke keadaan lain. Berikut hasil matriks key-nya. Kemudian dari hasil matriks key tersebut ditentukan agent value dan agent vektornya. Kemudian melalui formulasi eksponensial dari matriks key yang dikalikan dengan waktu, seperti yang tertera pada persamaan di layar, maka diperoleh agent value dan agent vektor. Karena untuk matriks di sini berukuran 11 kali 11, maka perhitungan dibantu melalui software Python. Maka dihasilkan probabilitas sebagai berikut, di mana yang pertama, probabilitas bahwa tidak ada orang dalam antrian setelah 2 jam adalah 0,9853. Kemudian yang kedua, di sini probabilitas bahwa ada satu orang dalam antrian setelah 2 jam adalah 0,0083. Kemudian untuk probabilitas nilai X 2 sampai 10, semuanya di sini mendekati 0 atau sangat kecil. Next. Kemudian menghitung nilai ekspektasinya menggunakan rata-rata jumlah orang yang ada di antrian pada pukul 7 pagi dengan formula sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil nilai harapan pelanggan jam 7 pagi sebesar 0,0083. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya untuk nomor 7, yaitu misalkan mesin ATM tidak aktif pada pukul 8 pagi, berapa lama waktu yang diharapkan untuk mesin tidak aktif selama 1 jam berikutnya? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu yaitu menghitung rata-rata kedatangan per jam. Dengan disimbolkan dari lambda, yaitu 3.600 dibagi data arrival dikali rata-rata. Dengan mendapatkan hasil 11,6486. Nah, setelah didapatkan nilai rata-rata kedatangan per jam sebesar 11,648 menit, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung probabilitas tidak ada pelanggan selama 1 jam ke depan. Maka didapatkan probabilitas K sama dengan 0, yaitu E pangkat minus lambda, didapatkan hasil 0,7309. Nah, selanjutnya menghitung waktu menganggur ekspektasi idle time dengan ketentuan berikut. Yang pertama, jika mesin ATM akan menganggur selama 1 jam penuh atau 3.600 detik. Nah, yang kedua, jika waktu idle bergantung pada pola kedatangan dan penyelesaian layanan. Maka dihitung waktu idle ekspektasi dihitung sebagai ekspektasi dari idle time, yaitu 3.600 dikali probabilitas K sama dengan 0. Dan 3.600 dikali 0,7309 didapatkan hasil 2.631,24. Nah, waktu idle ekspektasi dihitung sebagai ekspektasi dari idle time, yaitu 3.600 dikali probabilitas K sama dengan 0, didapatkan hasil 2.631,24. Maka didapatkan ekspektasi waktu idle selama 1 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 9, sebesar 2.631,24 detik, atau sekitar 43 menit 51 detik. Nah, hasil tersebut mengindikasikan bahwa mesin ATM cenderung cukup banyak mengalami kondisi idle dengan tidak cukup banyak melayani nasabah selama periode waktu jam 8 sampai jam 9 pagi. Next. Oke, selanjutnya nomor 8 yaitu menghitung limiting distribution dari antrian di mesin ATM. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan, limiting distribution menunjukkan kemungkinan jangka panjang suatu sistem berada dalam kondisi tertentu.
Nah, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, harus mendefinisikan state space dari permasalahan, yaitu xt sama dengan elemen 0 sampai 10, lalu dilanjutkan dengan estimasi nilai parameter lambda. Dengan rumusnya yaitu jumlah per range interarrival, didapatkan hasil lambda sebesar 0,00323. Selanjutnya, menghitung estimasi nilai parameter mu. Dengan rumus 1 per rata-rata waktu pelayanan, didapatkan hasil mu sebesar 0,00419. Oke, selanjutnya, hitung limiting distribution dengan persamaan berikut yang tertera pada layar, lalu didapatkan nilai limiting distribution dengan bantuan Excel seperti yang tertera pada layar dengan step nolnya untuk steady state probability yaitu 0,46192, untuk state satunya 0,35678, dan seterusnya sampai state 10. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di nomor 9 di sini menghitung profit tahunan dan nilai ROI-nya atau return of investment. Diketahui di soal investasi awal pada mesin ATM itu sebesar $15.000, kemudian biaya pemeliharaan tahunan atau M-nya sebesar $1.500, kemudian biaya operasional tahunan total yang termasuk biaya listrik per tahun atau CE itu $1.200 per tahun, dan biaya pemroresan transaksi atau CT sebesar $0,25 per transaksi. Kemudian di sini ada 3 skenario yang berbeda untuk biaya transaksi pelanggannya, yaitu sebesar 0,5, 1, dan $2 per transaksi. Kemudian pertama di sini menghitung profit tahunannya. Untuk langkahnya yang pertama menghitung biaya transaksi per jam dan per tahun. Kemudian setelah didapatkan lanjut menghitung biaya total tahunannya. Di sini biaya total tahunan adalah biaya pemelihara tahunan ditambah biaya listrik per tahun, kemudian ditambah dari biaya pemrosesan transaksi dikali transaksi per tahun. Kemudian menghitung pendapatan tahunannya atau revenue-nya yang disimbolkan dengan R yang didapatkan dari biaya pemrosesan transaksi, 3 skenario biaya transaksi dikali jumlah transaksi tahunan. Sehingga dapat dihitung profit tahunannya dari pendapatan tahunan dikurangi biaya tahunan total. Kemudian yang kedua, menghitung return of investment-nya. Di sini dinyatakan dalam bentuk persentase karena untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas suatu investasi, di mana ROI ini di sini dihitung melalui profit tahunan dibagi investasi dikalikan 100%. Melalui perhitungan bantuan software Python juga, didapatkan profit tahunan dan nilai ROI-nya. Di sini untuk skenario yang pertama yaitu biaya transaksi pelanggan $0,5, didapatkan keuntungan per tahunnya $22.810,51 dengan ROI-nya sebesar 152,07%. Kemudian skenario yang kedua, biaya transaksi pelanggannya $1, didapatkan keuntungan per tahunnya $73.831,54 dengan ROI-nya sebesar 492,21%. Kemudian skenario yang ketiga, yaitu biaya transaksi pelanggannya $2, maka didapatkan keuntungan per tahun, yaitu $175.873,6 dengan ROI sebesar 1.172,49%. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa tingkat kedatangan pelanggan yaitu sebesar 0,0032 pelanggan per detik lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pelayanan pelanggan yaitu sebesar 0,0042 pelanggan per detik. Hal ini menunjukkan bahwa mesin ATM tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani pelanggan tanpa menimbulkan antrean yang signifikan. Sedangkan untuk waktu idle dari antrean ini relatif tinggi yaitu sekitar 43 menit dalam jam tertentu yaitu pada pukul 8 hingga 9 pagi. Namun analisis ROI-nya menunjukkan pentingnya meningkatkan jumlah transaksi untuk meningkatkan profit dari mesin ATM tersebut. Oleh karena itu disarankan agar pihak pengelola ATM melakukan analisis lokasi untuk memastikan bahwa ATM berada di area dengan potensi pengguna yang tinggi. Selain itu juga dapat dilakukan penambahan fitur layanan digital untuk meningkatkan jumlah transaksi pengguna. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas sistem dan juga mengurangi waktu idle dari mesin ATM tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 terkait analisis antrian mesin ATM menggunakan pendekatan Continuous Time Markup Chain.